Setelah berhasil menyelamatkan dari formasi ketiga di pedalaman lembah dewa, Xiao dan rombongannya pindah menuju tempat lain yang dipenuhi dengan gunung dan sungai-sungai mengalir. Tapi ini bukan berarti kalau perjalanan mereka akan berubah menjadi menyenangkan. Selama bencana masih ada di dunia ini, maka Xiao tentunya tidak akan bisa hidup tenang dan bersantai. Buktinya, ketika mereka keluar dari kotak pusaka primordial, semuanya langsung terjun bebas dengan kecepatan tinggi menuju tanah. Namun sebelum terjadi benturan yang sangat keras, tiba-tiba muncul sesuatu yang kecil dari dalam kotak pusaka primordial tadi. Benda tersebut kemungkinan membesar dan berubah wujud menjadi karpet ajaib. Jadilah Xiao dari cerita Profekor pindah ke dimensi Aladin. Udah bawa karpet terbang, tinggal cari lampu ajaib yang isinya jin warna biru keunguan kan? Ku beri satu permintaan. Kayak iklan rokok yang sering begadang nonton TV dulu, pasti tahu iklan rokok apa. Lanjut ke cerita utama. Karpet terbang tadi tampaknya cukup kuat untuk menahan beban dari semua orang, termasuk juga Dahong yang dalam wujud yang sangat besar. Mereka akan terbang menuju tempat yang sekiranya cukup aman untuk menepi. Tapi kesialan hari ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Tiba-tiba sebuah kilat melesat dengan sangat cepat hampir menyambar mereka. Dan tidak hanya satu, tapi ada bejibun petir-petir lain yang ditembakkan dari berbagai arah. Xiao berusaha mengendalikan gerakan karpet terbang yang terbuat dari kulit binatang itu. Di tengah kebingungan yang melanda, dia menemukan kalau karpet terbang telah menunjukkan sebuah peta ke arah tujuan mereka. Yang penting adalah terus bergerak menghindari petir dan berusaha agar tidak salah jalan. Situasi terasa semakin kacau ketika ternyata Dahong mendadak ngompol di atas karpet terbang, menambah pusing pikiran semua karena harus bertahan dengan bau pesing yang menyebar dengan sangat cepat. Gerakan karpet terbang juga terlihat mulai aneh ketika mereka malah terbang menuju sebuah tebing besar. Kalau merujuk kepada peta yang ditulis di atas karpet tersebut, tidak salah lagi ini adalah jalan yang benar. Tapi kalau misalnya malah salah dan mereka tertabrak, tidak ada jaminan kalau petir-petir yang menyambar akan berhenti begitu saja. Mereka akan menerima luka yang parah karena terjatuh dari ketinggian, termasuk juga luka gosong karena disambar petir. Waktu semakin menipis, tapi gerakan karpet terbang sama sekali tidak melambat. Xiao hampir kehabisan akal dan tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dia pun memutuskan untuk mempercayai pagoda Shota dan menantang tebing besar di depan sana. Nabrak, nabrak, nabrak. Saking tidak berani melihat kenyataan di depan sana, semua orang tampak menutup mata dengan serentak. Namun ketika tidak ada benturan yang dirasakan, barulah mereka terkejut dan menyadari kalau peta karpet terbang memang sudah sangat akurat. Xiao turun dari permana di ajaib dan berjalan menuju sebuah kawah di depannya. Karpet terbang yang terbuat dari kulit binatang tadi mendadak mengeluarkan cahaya terang dan kehilangan bentuk fisiknya. Cahaya biru keputihan tadi bergerak dengan sangat cepat seakan diserap oleh benda yang berada di dalam kawah, dan benda yang dimaksud itu adalah pot es surgawi. Barulah setelah adegan ini pengkhianatan yang sebenarnya mulai menunjukkan jati diri yang biadab. Lin Kun yang sudah diampuni Xiao bahkan diselamatkan oleh formasi ketiga dari lembah dewa, bahkan sudah berencana untuk mencuri pot es surgawi darinya. Benda tersebut diyakini berisi lava kupu-kupu kaisar yang sangat legendaris. Xiao sendiri tidak mau memberikan seluruh kepercayaannya mentah-mentah kepada orang aneh seperti Lin Kun. Dia dengan sigap melompat dan menangkap pot es surgawi sebelum jatuh ke tangan tetua sekte obat surgawi itu.
Tapi jimat penarik yang Lin Kun pasangkan di pot es surgawi ternyata juga mengandung jurus penghancur. Dia meledakkan bagian luar pot dan kembali menariknya untuk kepentingan pribadi. Lin Kun benar-benar senang karena mengira kalau seluruh keturunan sekte obat sedang memberkatinya, termasuk juga para dewa yang mengawasinya dari langit. Saking cepatnya pengkhianatan Lin Kun dilaksanakan, Xiao tampaknya tidak bisa bereaksi untuk memberikan perlawanan, tapi ketika sudah berhasil berdiri, dia akan fokus pada tugas utama untuk mengambil pot es surgawi. Sejak Dewa Obat menempatkan larva kupu-kupu kaisar ke dalam pot es surgawi, benda tersebut tidak pernah dibuka oleh siapapun di dunia ini. Kekuatan yang tersimpan di dalamnya masih sangat murni dan berlimpah-limpah. Kalau ternyata kupu-kupu kaisar memang masih hidup dan sedang berada di dalam sana, maka kekuatan sejatinya akan lebih dahsyat dari apa yang bisa ditunjukkan saat ini. Setelah berhasil mencuri pot es surgawi, Lin Kun menggunakan kekuatannya untuk membuka paksa tempat penyimpanan harta sang dewa obat. Kalau tindakannya terus dibiarkan, bisa-bisa larva kupu-kupu kaisar yang berada di dalamnya akan mengakui Lin Kun sebagai pemiliknya. Kekuatan Lin Kun mampu menghentikan gerakan Dahong dengan satu gerakan pembeku. Tapi jangan lupa kalau tetua sekte obat surgawi itu tidak sedang berhadapan dengan satu orang saja, tapi berbagi 5 orang sekaligus. Bahkan sebenarnya Xiao sendiri sudah cukup untuk menghajar pria tua yang tidak tahu diri itu. Ketika singa kepala 9 Yunsi dan Ling Er berusaha membantu Xiao dengan kekuatan masing-masing, tiba-tiba aura mereka justru disedot oleh sesuatu yang sedang mengambang di atas sana. Peristiwa ini juga sedang terjadi kepada Dahong dan Xiao juga. Ternyata larva kupu-kupu surgawi yang berada di dalam sana menyimpan sebuah sistem pertahanan khusus. Ketika sang larva merasa dirinya sedang terancam, maka dia akan melakukan pemulihan paksa dengan menyedot aura orang-orang yang berada di sana. Termasuk juga Lin Kun yang tadi menganggap dirinya akan aman sentosa. Makan tuh, mamam tuh. Setelah menyerang secara acak dengan elemen es pembeku, pot es ilahi dari mengeluarkan sebuah pil emas yang cukup kecil. Pil tersebut tampak bergerak mengikuti gerakan Xiao dengan semangat, bahkan sampai membuat Xiao mengira kalau benda itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Xiao yang penasaran mengeluarkan sebuah ranting dari Dewa Willow kepada larva tersebut. Kalau identitasnya sama seperti ulat-ulat yang akan menjadi kepompong nantinya, maka seharusnya larva kecil itu akan doyan memakan dedaunan. Tapi sebelum sempat menghabiskan sarapannya, Xiao sudah menarik lagi ranting tadi dari gigitan mulut mungil larva. Dia bahkan terlihat berusaha menabok larva tak berdosa dengan tangan kirinya. Karena terlihat cukup lucu, Xiao mau menghentikan niatnya untuk menabok sang larva. Legenda menyebutkan kalau setiap makhluk suci yang baru lahir mereka harus memakan esensi bawaan yang stabil. Xiao tentu tidak bisa membiarkan ulat menggelikan itu memakan bagian dari tubuh orang yang sangat dia hormati. Tapi sebenarnya tidak perlu ranting dari Dewa Willow. Semua harta dari elemen kayu dapat digunakan untuk memberi makan sang larva. Rombongan Xiao kemudian melanjutkan perjalanan keluar dari sekte obat. Selama itu pula larva emas kecil sudah memakan lebih dari setengah obat-obat mujarab di dalam tas semesta miliknya. Layaknya Xiao yang tidak terlihat tertarik dengan keberadaan larva emas, Dahong sendiri juga memiliki sifat yang mirip-mirip dengan kakaknya itu. Dia malah dengan enteng menyuruh Xiao untuk membuang larva emas karena dianggap bukan bagian dari keluarganya.
Dasar burung nggak tahu apa nyawa mereka udah berkali-kali terancam demi bisa dapetin larva kupu-kupu kaisar ini ya. Xiao sendiri sudah bangkrut karena tidak bisa lagi membiarkan larva emas memakan obat mujarab di tas semesta. Tampaknya pikiran Xiao juga sudah dapat dibaca oleh makhluk yang sedang dibicarakan tadi. Dia mengubah bentuk tubuhnya menjadi cahaya kemudian masuk ke dalam salah satu pengikat rambut Xiao. Larva emas juga dapat menyembunyikan auranya sebelum dicurigai oleh orang-orang lain. Sambil berjalan kaki, Xiao akhirnya memutuskan kalau dia akan pergi menuju gunung primordial, kemudian memberikan binatang pengganggu itu untuk diam-diam memakan semua obat mujarab di sana. Dan jangan lupa kalau di antara rombongan mereka ini ada Yunxi yang dari awal memiliki niat untuk meminjam armor lengan milik Xiao. Akan sangat bagus kalau pemuda itu sendiri yang ingin pergi menuju gunung primordial. Dahong khawatir kenapa hal seperti ini harus diumumkan di depan semua orang. Apa bisa jadi kalau isinya adalah jebakan atau semacamnya? Mungkin saja orang yang berada di balik pengumuman tadi adalah pria tua yang membuat masalah di kerajaan api. Xiao melipat tangannya dengan wajah sombong. Mau diundang ke gunung bulan kek, mau lawannya itu penguasa 8 domain kek, nggak peduli. Yunxi mencoba berpendapat dan memberitahu kalau seharusnya tidak akan ada penyergapan yang akan dilakukan oleh Sekte Agung Kuno. Dia sudah cukup yakin kalau pengumuman barusan tidak bermaksud untuk mencelakai Xiao, melainkan karena masalah bencana gurun yang semakin dekat. Mendengar penjelasan Yunxi tidak semerta-merta membuat Xiao mengerti kalau seisi gunung bulau tidak bisa mengatasi bencana, kenapa harus mengundang sosok seperti Xiao. Pemuda itu lupa kalau dirinya memiliki armor lengan. Bencana gurun dikatakan mampu membumi hanguskan lebih dari 90% praktisi venerable, tapi mereka dengan kekuatan di bawahnya tidak akan langsung menjadi korban bencana. Seluruh dunia akan mengalami kehancuran dengan banyak masalah yang muncul di mana-mana. Armor ilahi sebenarnya merupakan alat penghubung untuk membuka sebuah jalur formasi kuno. Yunxi membutuhkannya agar orang-orang dapat meninggalkan kurungan domain besar dan pergi ke alam atas sana. Tidak ada penjelasan yang cukup mengenai alam atas, tapi bagaikan tempat di negeri-negeri dongeng, alam atas disebut-sebut sebagai tempat aman yang bebas dari perselisihan. Gunung Blau bukanlah tempat yang semestinya untuk dihuni oleh manusia-manusia biasa. Armor lengan yang dimiliki oleh Xiao kemungkinan bisa digunakan untuk menekan pengaruh dari gunung kuno, bahkan walaupun menggabungkan seluruh kekuatan dari keturunan Gunung Bulau, ditambah lagi gunung primordial memiliki banyak praktisi bergelar venerable. Semakin kuat seseorang, maka akan semakin besar resikonya ketika bencana gurun terjadi. Xiao langsung teringat dengan sosok Dewa Willow yang berada di desa Batu. Alasan kenapa Yunxi mau repot-repot mengikuti Xiao selama ini adalah untuk meminjam armor lengannya. Alasan kedua ya mungkin karena mau PDKT gitu. Dia juga menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Xiao ketika sedang berada dalam bahaya. Xiao berjanji kalau dia tidak akan membiarkan orang-orang di gunung mati, tapi sebelum itu dia harus pergi menuju kampung halamannya untuk memberitahu orang-orang soal ini. Ucapan Xiao udah kayak mau ngenalin calon istri ke keluarga besar ya, yang tentunya membuat Ling Er jadi cemburu sendiri. Dia tidak bisa membiarkan Xiao pergi berdua dengan Yunxi kembali ke desa Batu. Untuk urusan penyampaian berita kepada ayahnya sang kaisar api, Ling Er meminta bantuan Dahong dengan iming-iming bisa diterima sebagai murid dari burung vermilion. Tapi sebelum itu ada satu tradisi unik yang mengharuskan Xiao memangkul wanita gemuk ketika dia akan kembali ke desa. Sekarang dia akan pergi bersama dua orang wanita sekaligus. Apakah dia terpaksa untuk melakukannya?
Jawabannya memang dipangkul. Xiao membawa dua orang wanita gemuk cantik seakan keduanya merupakan piala kemenangan. Orang-orang di desa tampak terpesona dengan kecantikan Yunxi dan Ling Er. Bahkan mereka tampaknya sudah bersiap-siap untuk memulai upacara pernikahan Xiao dengan kedua wanita itu. Yunxi dan Ling Er menjadi gugup sendiri ketika mendengar berbagai gosip simpang siur. Walau jelas kalau keduanya menaruh perasaan kepada pemuda itu, tapi mereka menolak gosip tadi mentah-mentah. Sama persis kan kayak spoiler yang Cakradiva sajikan. Setelah pesta makan malam itu selesai, teman-teman Xiao menarik pemuda itu untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Tapi bukannya mendapat tidur panjang yang nyenyak, Xiao justru menerima beberapa tamparan dari Yunxi dan Ling Er yang entah kenapa sudah berada di kamarnya. Sudah pasti kalau salah paham yang sangat kebetulan ini adalah kelakuan teman-temannya. Xiao akhirnya berpindah menuju pohon Dewa Willow. Di sana pun dia terpaksa curhat bersama dengan monyet emas. Selain masalah karena tidak bisa tidur di kamarnya sendiri, Xiao juga masih khawatir soal bencana gurun yang mungkin akan melibatkan Dewa Willow. Pohon hijau itu berkata kalau dirinya tidak akan pergi dari tempat itu dalam waktu dekat. Dia memang sudah memutuskan untuk berada di sana sedari awal, dan tentunya karena sedang berada dalam masa pemulihan, Dewa Willow tidak akan pergi sampai mencari masalah dengan bencana gurun yang akan datang sebentar lagi. Edian! Akhirnya setelah melepaskan diri dari kerumitan di formasi lembah dewa, Lin Kun yang bikin masalah terus, serta larva kupu-kupu kaisar yang doyan makan, Xiao bisa kembali bertemu dengan keluarga dan teman-temannya di desa batu. Tapi bukannya melepas kerinduan, tampaknya orang-orang di desa salah mengira kalau pemuda itu sedang mengenalkan dua calon istrinya yang cantik-cantik. Mereka bahkan sudah bersiap untuk menggelar upacara pernikahan besar-besaran untuk Xiao. Kira-kira keesokan harinya apakah Xiao akan benar-benar menikah? Terus kita kan tahu kalau Ling Er itu